Setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah memberi anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah kaum 'Ad. Secara fisik penduduk kaum 'Ad mempunyai badan yang tinggi dan kuat, sehingga mampu mengerjakan berbagai aktivitas yang berat dengan mudah. Sayangnya, meskipun sudah banyak diberi kenikmatan, bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh kaum 'Ad, namun kaum 'Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan, kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Kaum 'Ad semakin hari semakin sombong. Mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh apapun. Kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini. Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah. Lebih parah lagi, mereka justru mulai menyembah batu. Hal ini menjadikan kaum 'Ad merupakan kaum penyembah berhala pertama. Mereka tidak mengenal lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih. Setelah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang, ada 3 berhala yang mereka sembah. Ketiga berhala ini diberi nama Sat, Samudra, dan Hara. Mereka hanya ingin kesenangan duniawi yang mereka miliki. Untuk menghadapi alok dari kaum 'Ad yang semakin parah, Allah mengutus Nabi Hud di antara kaum tersebut untuk memperbaikinya. Nabi Hud merupakan nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau lahir dari salah satu keluarga kaum 'Ad dengan ayah yang bernama Abdullah, yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum 'Ad itu sendiri. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, banyak penolakan yang diterimanya, baik dari tetangga, masyarakat sekitar, bahkan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melka, anak dari Made bin Yafas. Menurut beberapa sumber, beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Perjuangan Nabi Hud dalam memperbaiki akhlak kaum 'Ad memang cukup berat. Sifat sombong dan angkuh yang dimiliki kaum 'Ad akan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Meski Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika merasa tidak segera bertaubat, namun mereka tetap mengabaikannya dan justru menertawakannya. Bahkan mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud. Allah sangat murka dengan kesombongan kaum 'Ad tersebut hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Di saat penduduk 'Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi hujan badai dan angin topan. Kaum 'Ad berlarian tak tentu arah dan hewan-hewan berterbangan ke sana kemari. Rumah-rumah mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat. Badai angin topan ini terjadi selama 8 hari berturut-turut. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari murka Allah ini. Sementara itu, Nabi Hud dan beberapa pengikutnya diselamatkan dari bencana ini. Mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun.